jalan-jalan ya dok. Oh, mencari rebung. Nah, Dari itu dia. rebung. Nah dok, ini ada mitos atau fakta nih yang beredar di masyarakat dok. Katanya rebung ini baik untuk pencernaan. Itu fakta atau mitos dok? Nah, ini adalah fakta. Oh, Nah, gimana tuh dok? kok bisa seperti itu ya? Rebung ini ternyata kaya akan serat. Kandungan seratnya dalam 100 gram itu kira-kira 6 sampai 7 gram. Nah, dalam satu hari dianjurkan sekitar 20 sampai 30 gram serat per hari. Jadi kalau kita makan rebung kira-kira 1 ons ya, kalau lumpia tuh kira-kira 2 gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. itu sudah bisa mendapatkan serat sebanyak 6 sampai 7 gram. Wah, Wow. aku suka banget tuh Iya. lumpia. Lumpia. Lumpia basah suka tuh. Paling bagus yang basah, Yang basah, jangan ya? yang digoreng. Nah. Karena kalau goreng itu kan dapat tambahan Tambahannya minyak. minyak, itu dia. Ya. Nah dok, ini berikutnya nih dok. Rebung dapat mengontrol kadar kolesterol. Ya. Itu fakta atau mitos tuh dok? Nah, ini adalah fakta. Oh, bagus banget dong dok. Bagus lah, pertanyaannya kok bisa? Ya. Ternyata rebung ini juga kaya akan fitosterol. Fitosterol. Nah, fitosterol itu seperti zat kimia ya, zat bioaktif yang Ya. ada di rebung dan mempunyai efek yang sangat bagus ikut menurunkan kolesterol. Karena dia mempunyai bentuk susunan kimia yang mirip dengan kolesterol. Jadi pada waktu kita makan makanan kolesterol, lalu kita makan juga si rebung, Iya. maka tubuh kita menangkap, ini kayaknya kolesterol nih, kolesterol ditangkap, nggak tahu itu adalah rebung. Jadi kadar kolesterol kita tidak ikutan naik gitu ya. Bagus banget tuh. Bagus ya. Makan rebung. Iya, ini ada lagi nih dok, katanya rebung ini mengurangi resiko kanker. Mitos atau fakta ini dok? Nah, ini juga fakta. Oh, kok bagusnya. bisa dok? Ya, kok bisa? Karena dia kaya akan senyawa-senyawa fenolik yang mempunyai efek sebagai antioksidan. Jadi kandungannya juga cukup tinggi. Makanya rebung ini karena dia ngumpet di dalam tanah ya, tanah akar. Jadi kita pada waktu mengambil tuh kita nggak berpikir bahwa dia punya banyak sekali keuntungan untuk kesehatan. Wow, jadi tuh, dok, ini fakta atau mitos ini rebung itu bisa meningkatkan nafsu makan tuh dok. Jadi si Sesi lihatnya nafsu makan saya meningkat. Fakta atau mitos Nah, dok? itu adalah mitos. Oh, mitos. Tapi kenapa kok tadi nafsu Ya. makan naik? Itu karena cara masaknya. Ya, Betul jadi sekali. cara masak, cara menyajikan itu Iya, kadang-kadang menggugah Oh, selera. gitu. Nah, jadi apa hubungannya dengan nafsu makan itu sebenarnya dok? Kalau kata orang banyak yang bilang begitu gitu. Iya, Dan iya. tapi ternyata itu adalah mitos ya dok? Mitos. Jadi orang selalu mengkaitkan bambu ini, kalau kita makan bambu itu porsi makan kita menjadi lebih banyak karena mereka mengolahnya kan menggunakan cabai dan sebagainya. Jadi membuat rasa lebih enak. Tapi sebetulnya kandungan gizi yang ada di dalamnya isinya memang dia kaya akan vitamin dan mineral. Cuman jumlahnya tidak berlebihan. Jadi memang sedikit. Nah, komponen-komponen vitamin dan mineral ini kalau kita konsumsi dalam jumlah yang agak banyak ya, itu juga bisa mempunyai efek untuk ikut meningkatkan metabolisme nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mungkin juga ikut memperbaiki nafsu makan. Berarti baik untuk Ya, anak-anak juga ya? anak-anak dok, ya? juga boleh. Tapi kan kalau anak-anak kandungan seratnya cukup banyak. Jadi kalau anak-anak misalnya udah susah makan, kita kasih dia dengan makanan yang tinggi serat, nanti perutnya kan lama laparnya, rasanya kenyang-kenyang. Akibatnya makan yang berikutnya jadi tertunda menjadi lebih baik. lama. Oke, Ya. ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta. Katanya rebung ini dapat menstabilkan tekanan darah dok. Ini fakta atau mitos? Nah, ini adalah mitos. Mitos. Nah, kenapa nih, Dok? kenapa ya? Karena rebung ini isu yang diedarkan memang katanya bagus loh untuk mengendalikan tekanan darah karena dia kaya akan kalium atau potasium. Cuman kandungan kaliumnya tidak setinggi yang ada di buah. Jadi Oke. sumber kalium yang terbaik memang adanya di buah-buahan, ya bisa sampai ratusan itu. Sedangkan yang ada di dia cuma 2 sampai 4 miligram. Jadi jumlahnya memang nggak terlalu banyak. Oke. Ya. Ya. Malah lebih tinggi kadar natriumnya Ya, dibandingkan kaliumnya. Oh ya. baik. Nah ini rebung aman dikonsumsi penderita diabetes. Ya. Fakta atau mitos tuh dok? Nah, ini adalah fakta. Oke. Nah, pertanyaannya kok bisa? Kalau kita bicara diabetes, biasanya kita bicara mengenai kadar gula darah. Nah, salah satu makanan yang bisa mengendalikan kadar gula darah adalah serat. Ya. Dan ternyata rebung ini kaya akan serat. Dalam 100 gram sudah 6 sampai 7 gram. Jadi sangat baik ya. Kalau rebungnya udah dibuat lumpia gitu gimana dok? Asal lumpianya rebus tadi ya dok? Basah, jangan Basah. lumpia basah. Iya, lumpia basah. Ya, itu bagus karena kalau lumpia basah kan isinya rebung yang sudah diolah. Yang penting garamnya jangan berlebihan. Karena banyak sekali ditambahkan bumbu Iya. untuk menghilangkan aromanya itu loh ya. Oke, ini ada lagi nih Ini dok. rebung baunya aku sih suka sih dok. Iya, Walaupun khas banget ini khas aromanya. gitu ya. Iya, Bikin aroma lapar dok bener.
Nah dok, ini tapi bener gak sih rebung ini menyehatkan dok saluran pernafasan katanya? Ya, ini adalah mitos. Mitos, Mitos. kenapa dok? Ya. Ini aja baunya nggak sedap gitu ya. Tapi Kak Bekti Mengganggu, suka. tapi aku suka. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa rebung ini kaya akan zat antiinflamasi. Jadi efek antiinflamasi ini dikatakan bagus mengecilkan kalau orang lagi rinitis ya, apa namanya pilek karena alergi, itu kan sering ada pembengkakan dan peradangan. Nah, itu dengan efek antiinflamasi yang ada di dalam rebung itu membaik kondisinya. Tapi kalau dia untuk mengobati itu memang mitos. Oke, Ya. itu rebungnya diapain dok? Apa dihirup Ditiup. kah? Atau Iya. dimakan aja dok? Dimakan. Jadi Dimakan. karena zat gizi yang ada di dalam zat fenolik, senyawa fenolik itu salah satunya punya efek sebagai antiinflamasi. Tapi kan jumlahnya harus banyak. Iya. Nah, kalau sedikit ya tetap. Betul. Oke. Baik nih dok, ada lagi fakta dan mitos yang beredar di masyarakat lagi Ya. dok. Rebung menjaga kesehatan jantung. Fakta atau mitos tuh dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Ya. Nah, pertanyaannya kok bisa ya Ya. menjaga kesehatan jantung? Betul. Tadi ingat nggak saya ada bilang bahwa rebung ini sangat bagus untuk mengendalikan kadar kolesterol. Betul. Karena kandungan dari fitosterol. Iya. Dan kita tahu bahwa bicara kesehatan jantung pasti dia bermain dengan Kolesterol. kolesterol, darah tinggi, ya kondisi seperti itu. Iya. Dan ini juga memang kadar kaliumnya tidak sebagus yang ada di buah, tapi tetap kadar kaliumnya cukup baik dibanding sayur-sayuran yang lainnya. Nah. Jadi kalau dia dikombinasi berdua, ya memang baik sekali untuk menjaga ya kesehatan Baik jantung. dok. Oke. Tapi untuk menjaga aja itu. Menjaga, jadi Ya, bukan ya. ngobatin. Bukan Kalau ngobatin. ngobatin tetap harus ke dokter Ya. untuk mendapatkan obat yang tepat tuh. Ya. Oke, dok ini katanya makan rebung juga dapat mempercepat penyembuhan luka nih dok. Itu fakta atau mitos? Nah ini adalah mitos. Oke. Nah, pertanyaannya kok bisa ya? Karena rebung itu dari awal dikatakan dia kaya karbohidrat, kaya akan protein, kaya akan asam amino sekian banyak. Jadi kalau untuk penyembuhan luka itu selalu dikaitkan dengan protein dan asam amino. Tapi sumber protein yang terbaik adalah produk dari hewani. Iya. Kalau dari nabati pasti ada asam-asam aminonya yang tidak terlalu lengkap dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Paling sekitar 2 sampai 2,5 gram per 100 gram. Ya, dibandingkan dengan putih telur. Kalau putih telur, 1 butir putih telur itu kira-kira mengandung 5 gram protein. Oh. Jadi jumlahnya memang kalau dilihat penyembuhan luka yang terbaik ada di produk hewani. Ya. Baik dok. Nih terakhir nih dok, untuk masyarakat mungkin ada tips-tips nih dok, gimana caranya supaya makan rebung tapi bisa dapat manfaat yang maksimal nih dok? Ya baik, jadi rebung ini makanan tradisional, jadi dari zaman dulu sudah ada Ya. dan sangat mudah didapat, cukup aman, cukup murah meriah. Yang harus diingat pada waktu kita ingin mengkonsumsi rebung, jangan lupa rebung itu harus direbus dulu atau direndam semalaman. Untuk menghilangkan getahnya, menghilangkan baunya yang terlalu menyegat, dan juga menghilangkan racun yang tadi disebutkan. Kadang-kadang ada sianidanya di situ ya. Jadi itu betul harus diolah dulu, nah kemudian baru boleh dimasak. Pada waktu dimasak itu harus perhatikan bahwa gunakan bumbu yang secukupnya. Jangan karena menghilangkan aromanya yang khas lalu ditambahkan segala macam bumbu yang berlebihan ya. Kemudian rebung ini juga sangat bagus untuk pengganti serat. Jadi kalau aduh saya nggak suka makan sayur ini, sayur ini. Nah, rebung ini bisa diolah menjadi makanan kecil, lumpia. Kemudian bisa diolah seperti membuat acar ya, atau dibikin sayur seperti itu. Nah, itu bagus sekali untuk menggantikan orang yang memilih sayuran. Oke, Baik. itu kalau misalnya direndam tadi direndam pakai air biasa aja atau Ya, gimana dok? direndam menggunakan air biasa aja semalaman atau direbus. Oke. Oke, baik dok. Terima kasih banyak Ya, dok. terima kasih. Terima kasih, Dok.